Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One House Channel. Hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara kita mempersiapkan media tanam sebelum penanaman pohon anggur yang ada di tanah ya. Kali ini saya mau coba grounding tapi dengan mempersiapkan lahannya terlebih dahulu, atau ya persiapan lahan. Tentunya yang harus kita perhatikan adalah lubang tanam. Untuk persiapan lubang tanam dari pohon anggur, sebenarnya masing-masing orang beda cara. Dan cara saya yang saya lakukan ini adalah dengan cara mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum saya melakukan pindah tanam pohon anggur ke tanah atau ke media tanah langsung. Bahan apa saja yang saya persiapkan? Bahannya langsung saja ya. Ini di sini saya ada sekam bakar, saya campur dengan sekam mentah atau sekam lapuk. Jadi kedua bahan itu saya campur, kemudian langsung kita masukkan saja ke dalam lubang yang sudah kita siapkan. Namun sebelumnya lubang yang kita siapkan ini ada baiknya kita basahi terlebih dahulu ya, karena media air yang kita siramkan itu sangat membantu dalam perantara. Selain memang air itu dibutuhkan oleh mikroorganisme tanah untuk berkembang biak dan juga dapat menjaga kelembaban tanah. Selain itu juga dapat mempertahankan suhu dari tanah itu. Oke, langsung saja saya masukkan. Pertama ada campuran dari sekam bakar dan sekam lapuk. Kemudian sebentar, saya ratakan terlebih dahulu karena ini tempatnya agak sedikit ekstrim ya. Di lahan saya ini medianya itu di belakang rumah tentunya. Di belakang rumah saya di dalam tanahnya terdapat banyak sekali timbunan pecahan genteng, pecahan batu bata, pecahan batu batu buat bangunan itu batu kericak atau apa. Jadi ketika saya menggali ya pasti banyak berserakan pecahan-pecahan atau puing-puing seperti ini. Namun jika di lahan kalian tidak ada pecahan seperti ini, sebenarnya tidak perlu digali. Jadi cukup digemburkan saja ya. Satu titik digemburkan saja, kemudian berikan sekam bakar dan sekam mentah seperti ini secukupnya saja, tidak perlu satu ember seperti itu. Kalau itu terlalu banyak, karena faktor di tempat saya menggali galian yang cukup dalam, jadi membutuhkan media cukup banyak. Kemudian media apa lagi yang saya berikan? Ini dia. Ini adalah dedak atau bekatul. Ini dedak yang sudah tidak terpakai karena banyak sekali ini hamanya, hama kutu ya, kutu dedak, kutu beras. Masukkan saja sebagian. Nanti ya saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing bahan yang saya berikan, kenapa kok saya sampai menggunakan dedak juga. Sebagian saja secukupnya. Kemudian lagi ini dia, kotoran hewan. Kalian bisa menggunakan berbagai macam jenis kohe ya, dari sapi, kambing maupun ayam. Tapi yang jelas gunakan yang sudah terfermentasi, karena prosesnya akan lebih cepat nantinya. Kalau tidak ya cari yang sudah kering. Nah, yang sudah kering dengan alami itu malah lebih baik. Masukkan secukupnya saja. Untuk kohe kambing, saya di sini menggunakan kohe kambing ya. Kohe kambing ini sudah saya fermentasi beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya apalagi yang kita butuhkan adalah ini dia, kompos daun atau daun-daun kering juga bisa. Namun di sini saya menggunakan daun bambu yang sudah saya fermentasi. Saya busukkan sudah 2 bulan lebih sih, hanya tinggal menunggu keringnya saja. Tapi saya gunakan sebagai campuran dari media tanam yang saya persiapkan untuk media tanam anggur.
secukupnya saja seperti ini. Nah, oke. Setelah itu ini hanya opsional. Jika kalian ada kompos, di sini saya ada kompos dari kulit durian yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu. Saya memang suka ya membuat kompos sendiri di rumah, karena bahan-bahan yang saya kira awalnya saya kira sampah dapur, sampah rumah tangga, sampah masyarakat, bukan sampah masyarakat. Intinya daripada dibuang disia-siakan, lebih baik saya manfaatkan untuk keperluan tanam-menanam saya. Ini saya ada kompos, saya masukkan saja komposnya juga. Ini kompos buah-buahan ya. Ada kulit pisang, ada batang pisang, ada kulit durian, kulit buah-buahan. Waktu itu saya campur jadi satu, bagus sekali ini komposnya. Ini mungkin hanya tinggal menunggu pengeringan saja. Tapi nggak apa-apa, langsung saja kita taburkan di sini. Nah, oke. Secukupnya. Setelah itu ada dua bahan yang belum saya campurkan, atau bahan terakhir yang belum saya campurkan. Namun sebelum itu saya akan mengaduknya terlebih dahulu. Sebelum bahan terakhir yang saya campurkan, saya letakkan ke dalam satu wadah ini dulu. Saya akan mengaduknya terlebih dahulu. Jika dirasa campuran dari bahan-bahan ini terlihat kering, kita bisa menyiramkannya dengan air. Baiklah, dan sekarang adalah bagian terakhir, bagian yang paling penting. Ini adalah campuran dari trichoderma dan juga molase yang sudah saya aduk sekitar 20 menit lebih. Kenapa kok saya campur terlebih dahulu antara trichoderma. Ini saya mendapat trichoderma ya, dengan bahan aktif Gliocladium sp atau spora per gram, Trichoderma sp, dan bakteri pengurai. Ini sebelumnya saya campurkan, larutkan dengan air, dan juga saya berikan molase. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi bahan-bahan yang saya letakkan ke dalam media tanam ini, persiapan tanam pohon anggur. Pertama adalah trichoderma sendiri. Trichoderma sendiri ini adalah ada juga bahan pengurainya ya, bakteri pengurai ini. Dan trichoderma ini sebelum saya masukkan ke dalam lubang ini, saya akan mengaktifkannya terlebih dahulu, atau bakteri bakterinya akan saya aktifkan terlebih dahulu dengan cara melarutkannya dengan molase. Molase ini adalah makanan bagi bakteri ya. Atau kalau kalian tidak menggunakan molase, juga bisa menggunakan gula putih, gula merah, dilarutkan terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan trichodermanya. Kalian bisa membeli trichoderma di online, atau juga kalian bisa membuatnya sendiri. Namun kalau membuatnya sendiri ya agak terlalu lama sih. Jadi saran saya ambil yang simpel-simpel saja, beli, kemudian larutkan seperti ini, aduk-aduk hingga 15 atau 20 menitan agar dia aktif terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tuangkan ke dalam media campuran ini. Fungsinya dari arang sekam tadi, sekam mentah, sekam bakar, itu merupakan tempat dari media mikroorganisme seperti bakteri-bakteri baik tadi itu ya, untuk tanaman tentunya. Bakteri-bakteri tanah sebagai tempat tinggalnya, kita perlu menyediakan berupa arang sekam ataupun sekam mentah ataupun sekam bakar. Sekam bakar, kalau tidak ada sekam mentah ya sekam bakar malah lebih bagus. Kita bisa beli dengan berapa itu ya, 15.000 satu karung kecil kalau tidak salah. Namun di tiap kota beda harga pastinya. Kemudian bekatul atau dedak ini, fungsi dari dedak, bekatul itu adalah sebagai sumber makanan dari bakteri-bakteri yang kita akan tebarkan di sini. Lalu kompos yang tadi saya berikan, kompos dari kulit buah, kompos dari
buah-buahan juga, buah-buah sisa atau sampah dapur, kemudian juga kompos daun bambu yang saya berikan, itu kan mengandung mikroorganisme pengurai tanah atau mikroorganisme baik bagi pertumbuhan, bagi tanah itu sendiri, sehingga dapat memperkaya varian dari mikroorganisme tanah yang nantinya akan kita tanami pohon anggur. Selanjutnya kohe atau kotoran hewan. Saya kali ini menggunakan kotoran hewan dari kambing ya, yang sudah saya fermentasi tentunya. Nah, untuk kotoran hewan sendiri itu adalah fungsinya untuk menambah, selain memberikan varian dari mikroorganisme itu, menambah jenis mikroorganisme yang akan kita berikan ke dalam media tanam ini. Selain itu juga kandungan dari kotoran hewan seperti kambing ini banyak sekali mengandung unsur nitrogen yang akan sangat bagus bagi pertumbuhan atau dalam fase vegetatif yang akan segera kita tanamkan ya, pohon anggurnya. Karena butiran-butiran dari kotoran hewan kambing ini bersifat slow release, jadi ketika kita benamkan tentu akan bertahan di situ. Maksudnya bertahan agak lama, tidak langsung larut, terurai dan hilang begitu saja. Namun tadi saya sarankan untuk difermentasi terlebih dahulu, atau setidaknya cari yang sudah matang. Yang sudah matang itu yang kotoran hewan yang sudah dibakar atau sudah kering dengan sendirinya sehingga dia sudah lapuk, itu malah makin bagus. Karena kalau masih basah itu bersifat panas ya, takutnya nanti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diurai, atau bahkan bisa kemungkinan juga tanaman yang kita tanam nantinya, kalau kondisi dari kotoran hewan masih kondisi panas atau masih basah, itu bisa menyebabkan kematian pada tanaman yang akan kita tanam. Selanjutnya langsung saja, ini Trichoderma bakteri baiknya akan langsung saya siramkan ke lubang media tanam ini seperti ini, langsung saja. Oke, untuk di atasnya nanti bisa diberikan tanah atau kita tutupi dengan sekam lagi juga tidak apa-apa. Hanya saja di tempat saya ini kondisinya agak sedikit ekstrim, bukan gimana-gimana, karena tetangga sebelah memelihara ayam. Jadi saya akan menutupinya dengan pecahan genteng atau genteng yang sudah tidak terpakai seperti ini ya. Dan tentu saja kita tidak bisa langsung menanamnya. Kita harus menunggunya sekitar, sebenarnya makin lama makin bagus. 1 bulan, 2 bulan itu semakin bagus. Karena nantinya sebelah atau di area dari titik yang kita berikan campuran bahan-bahan pupuk ini, nanti akan dengan sendirinya menjadi gembur atau subur. Tentunya kita tidak lupa dengan menyiramnya ya, kalau bisa setiap hari. Karena kondisi basah itu, bukan basah sih, minimal lembab lah. Karena kalau kering itu kan ya sama halnya makhluk hidup tetap membutuhkan air ya. Jadi jangan sampai terlihat kering media tanam yang kita berikan pupuk ini. Nanti setelah ya 3 minggu lah mungkin kita sudah berani, dan kemungkinan 3 minggu atau 1 bulan mungkin saya baru memberikan bibit ke dalam lubang tanam ini yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Baik, saya rasa cukup sekian ya informasi yang saya berikan. Inilah cara saya mengolah sebelum proses penanaman pohon anggur di tanah langsung. Dan ini beberapa minggu lalu saya tanam, alhamdulillah subur. Hanya saja kemarin saya lakukan penyambungan ya, karena batang bawah ini adalah jenis Isabel dan di atasnya saya berikan sambungan Early Adora, dan alhamdulillah terubus. Namun sayangnya baru terubus beberapa helai daun sudah dihajar sama ayam, ya itulah, karena di sini tanpa perlindungan. Padahal sebelah sudah saya berikan penutup genteng, tapi masih aja dia keker seperti ini.
Ya mau gimana lagi, mungkin kedepannya nanti kan saya berikan safety ya, seperti waring atau apalah, agar tidak diganggu sama ayam. Baiklah, saya rasa cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.